Keheningan malam terasa begitu pekat. Hanya diterangi oleh temaram lilin naga dan finiks yang meliuk-liuk di atas meja. Aroma dupa cendana yang seharusnya menenangkan justru terasa menyesakkan. Di atas ranjang besar dengan tirai sutra merah yang menjuntai, Yun Sengyue berbaring kaku, mengenakan gaun pengantin merah darah yang terasa asing di kulitnya. Ia merasa seolah-olah terbangun dari mimpi buruk yang tiada akhir, hanya untuk kembali ke awal. Ingatan akan kematiannya terasa begitu nyata, menusuknya seperti ribuan jarum. Ia mengingat bagaimana selir kesayangan suaminya, Lin Xiang, memfitnahnya di depan Jenderal Xiao. Ia mengingat ayahnya, Jenderal Yun, yang dituduh makar dan tewas tragis di medan perang. Sebuah tuduhan yang belakangan ia sadari adalah jebakan dari Jenderal Xiao sendiri. Dan yang paling menyakitkan, ia mengingat detik-detik terakhirnya, saat ia merangkak dalam genangan darah, melihat suaminya, Jenderal Xiao, menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa perasaan. Kini, ia kembali. Di ranjang yang sama, di malam yang sama, tepat di malam pernikahannya. Yun Sengyue memejamkan mata, membiarkan kemarahan dan kebencian dari kehidupan masa lalunya mengalir dalam setiap pembuluh darahnya. Kali ini, ia tidak akan menjadi wanita naif yang buta karena cinta. Ia adalah Yun Sengyue yang baru, terlahir kembali dari abu kehancuran, siap untuk membalaskan dendamnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Jantungnya berdebar, bukan karena cinta, melainkan karena antisipasi. Ia tahu, dari ingatan masa lalunya, seharusnya Jenderal Xiao lah yang masuk. Tetapi, ia juga tahu, suaminya yang licik itu tidak pernah mau repot-repot hadir. Pintu terbuka dengan bunyi derit pelan. Seorang pria melangkah masuk. Ia memakai jubah pernikahan yang sama persis dengan yang seharusnya dikenakan Jenderal Xiao. Tubuhnya tegap, dan wajahnya terlihat sangat mirip. Tetapi Yun Sengyue bisa melihatnya. Sebuah perbedaan kecil yang hanya bisa dikenali oleh orang yang benar-benar mengenal Jenderal Xiao. Sorot mata pria ini tidak memiliki arogansi dan kekuasaan yang biasa terpancar dari mata Jenderal Xiao. Ada semacam kelelahan dan kesedihan yang tersembunyi. Itu adalah pengganti. Dada Yun Sengyue terasa membeku. Begitu hinanya ia di mata Jenderal Xiao, hingga pria itu bahkan tidak sudi meluangkan satu malam pun untuk pernikahannya. Ia menggunakan seorang pria lain untuk menjalankan tugas suaminya. Kemarahan yang membara di hatinya berubah menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Rencananya kini menjadi jelas. Ia tidak akan membongkar penyamaran ini. Ia akan membiarkan bidah ini tetap di papan permainan, lalu melihat sejauh mana ia bisa memanipulasinya. Pria itu mendekat. Ia meletakkan pedang di atas meja, seolah mengisyaratkan bahwa ia adalah orang yang berbeda. Nona Yun, sapanya dengan suara serak. Maafkan Jenderal Xiao. Ada tugas penting di luar kota yang tidak bisa ia tinggalkan. Yun Sengyue mengangkat kepalanya. Matanya yang indah menatap lurus ke arah pria itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengangguk dan tersenyum lembut, seolah ia percaya sepenuhnya pada kebohongan yang disampaikannya. Senyuman itu terasa aneh, karena tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Hanya ada senyum dari seorang pemain catur yang baru saja menemukan bidak yang paling sempurna. Ia mengambil pedang di atas meja dan meletakkannya kembali di sarungnya, lalu menyerahkannya pada pria itu. Tolong sampaikan pada Tuan Jenderal, bahwa sebagai seorang istri, saya akan selalu memprioritaskan tugasnya di atas segalanya. Mata pria itu terlihat terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan respons yang begitu bijaksana. Ia menundukkan kepalanya, mengambil pedang itu, dan dalam diam, menjalankan tugasnya. Ketika ia tertidur, Yun Sengyue tidak. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang dihiasi ukiran naga. Dalam kegelapan itu,
Ia mulai merangkai setiap kepingan kenangan. Ia mengingat setiap detail, setiap pengkhianatan, dan setiap wajah yang terlibat. Kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri dari takdir yang telah ia siapkan. Jenderal Xiao, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya dipenuhi dendam yang dingin. Kau pikir kau bisa mengendalikan semuanya dengan bidakmu? Kau salah. Kali ini, aku yang akan menjadi dalang, dan kau akan menjadi boneka di tanganku. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela, memecah kegelapan yang menyelimuti kamar pengantin. Yun Zhengyue terbangun dengan perasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Ia merasa kuat, tidak lagi rapuh. Ia tidak akan membiarkan masa lalunya mengendalikan masa depannya. Seorang pelayan masuk, membawa teh dan gaun baru. Nyonya, mohon bersiap. Nyonya besar menunggu di ruang teh. Yun Zhengyue bangkit, mengambil gaun berwarna hijau giok yang elegan, dan mulai berdandan. Ia menolak bantuan pelayan dan memilih untuk melakukannya sendiri. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya. Wajah yang sama, tetapi dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Di ruang teh, ia bertemu dengan ibu mertuanya, Nyonya besar, dan juga Lin Xiang, selir favorit Jenderal Xiao yang dulu memfitnahnya. Lin Xiang duduk dengan anggun, mengenakan gaun sutra mahal. Senyum sinisnya tidak bisa disembunyikan. Ah, adik pengantin baru sudah datang. Sapa Lin Xiang dengan suara manja. Ia melirik Yun Zhengyue dari ujung kepala hingga kaki. Kudengar Jenderal Xiao kembali semalam. Tapi aku tidak melihatnya pagi ini. Yun Zhengyue menunduk hormat kepada Nyonya besar terlebih dahulu, mengabaikan perkataan Lin Xiang. Nyonya besar, selamat pagi. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Nyonya besar mengangguk. Tidak apa-apa. Nak, duduklah. Lin Xiang tersenyum puas, mengira Yun Zhengyue tidak berani membalas. Ia melanjutkan, sudah wajar jika seorang istri baru merasa malu, tapi jangan khawatir. Jenderal Xiao adalah pria yang sangat sibuk. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan orang yang paling ia hargai. Yun Zhengyue menoleh pada Lin Xiang. Senyumnya tidak goyah. Kakak Lin, Anda benar. Jenderal Xiao adalah seorang pahlawan yang sangat sibuk. Ia tidak hanya mengabdi pada keluarganya, tetapi juga pada seluruh kerajaan. Ia bahkan rela mengorbankan waktu pribadinya untuk menjalankan tugas negara. Sungguh sikap yang patut dicontoh. Sebagai istrinya, saya sangat bangga. Seketika, ekspresi Lin Xiang membeku. Ia mencoba menyindir Yun Zhengyue yang ditinggalkan, tetapi Yun Zhengyue justru memutarbalikkan sindiran itu menjadi pujian untuk Jenderal Xiao. Perkataan Yun Zhengyue tidak hanya membungkam Lin Xiang, tetapi juga membuatnya terlihat seperti wanita picik yang tidak mengerti arti pengabdian. Nyonya besar, yang tadinya diam, kini menatap Yun Zhengyue dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tahu betapa cerewetnya Lin Xiang. Melihat menantu barunya dengan cerdas membalikan keadaan tanpa harus kehilangan kesopanan, ia merasa sedikit terkesan. Setelah pertemuan itu, Yun Zhengyue kembali ke kamarnya. Ia tahu, pertempuran kecil ini hanyalah awal. Ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk beradu argumen dengan Lin Xiang. Tujuannya jauh lebih besar. Ia harus menemukan identitas pria pengganti itu dan memanfaatkannya. Ia memanggil pelayan kepercayaannya dari masa lalu, Qiu Yu. Ia memberikan sebuah kantung sutra dan meminta Qiu Yu untuk menyelidiki semua detail tentang pria yang ia lihat tadi malam. Ia ingin tahu dari mana asalnya, apa hubungannya dengan Jenderal Xiao, dan apa kelemahan serta kekuatannya. Nyonya, tanya Qiu Yu bingung. Anda, maksud Anda, Tuan Jenderal. Yun Zhengyue hanya tersenyum. Lakukan saja yang kuperintahkan. Qiu Yu, jangan bertanya.
Qiu menunduk dan pergi dengan patuh. Yun Sengyue melangkah ke jendela dan menatap keluar. Ia tahu, di balik tembok-tembok mensyah yang megah ini, banyak rahasia busuk yang tersembunyi. Termasuk rahasia tentang pria yang menjadi pengganti suaminya. Pria itu adalah bidak yang tidak disadari, dan Yun Sengyue akan menggunakan setiap kelemahan dan kerentanannya untuk menghancurkan musuh-musuhnya, satu persatu. Ia akan membuat Jenderal Xiao membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang ia tumpahkan. Yun Sengyue tidak membuang waktu. Berdasarkan informasi dari Qiu, ia kini mengetahui bahwa nama pria pengganti itu adalah Ming Jue. Ia bukan sosok sembarangan, melainkan seorang mantan penjaga kehormatan di pasukan Jenderal Xiao yang dipecat karena sebuah tuduhan palsu. Jenderal Xiao memanfaatkannya dengan menjanjikan biaya pengobatan untuk adik perempuannya yang sakit parah, sebagai imbalan atas perannya sebagai pengantin pengganti. Informasi ini adalah bidak sempurna yang ia butuhkan. Yun Sengyue mengamati Ming Jue dari jauh. Ia sering terlihat di taman belakang, duduk sendirian, merenung dengan wajah yang dipenuhi kesedihan dan kelelahan. Yun Sengyue menyadari bahwa penderitaan pria itu begitu nyata, tidak seperti kebohongan yang disebarkan oleh Jenderal Xiao. Suatu sore, Yun Sengyue melangkah keluar, menuju taman. Ia duduk di bangku batu, tidak jauh dari tempat Ming Jue berada. Ia berpura-pura menikmati pemandangan, hingga akhirnya dengan sengaja menjatuhkan sapu tangan sutra berhiaskan bunga krisan. Ming Jue, yang menyadari kehadirannya, segera bergegas mengambil sapu tangan itu. "Nyonya, ini milik Anda." Yun Sengyue menerima sapu tangan itu dengan senyum tipis. "Terima kasih." Ia menatap Ming Jue lurus di mata, seolah membaca jiwanya. "Aku melihat kesedihan di matamu. Terlihat seperti orang yang menanggung beban berat sendirian." Ming Jue terkejut. Ia tidak menyangka seorang nyonya muda seperti Yun Sengyue bisa melihat hal itu. "Saya tidak apa-apa, nyonya." Yun Sengyue tersenyum lebih lembut. "Tidak perlu menyembunyikannya. Bukankah kita berdua sama? Bidak di papan permainan yang tidak kita buat sendiri. Kau datang ke sini untuk menggantikan orang lain, dan aku ada di sini untuk memenuhi tugas yang telah ditakdirkan." Ia berhenti sejenak. Suaranya dipenuhi empati yang dibuat-buat. "Aku tahu ada hal yang lebih berharga bagimu daripada sekadar uang. Ada seseorang yang harus kau lindungi." Mendengar itu, Ming Jue menatap Yun Sengyue dengan keterkejutan. Matanya dipenuhi campuran rasa curiga dan kebingungan. Bagaimana wanita ini bisa tahu? Yun Sengyue melanjutkan. Suaranya hampir berbisik. "Adik perempuanmu. Ia sedang sakit parah, kan? Aku bisa membantu." Ekspresi Ming Jue berubah total. Ia menjatuhkan lutut di hadapan Yun Sengyue. "Nyonya, bagaimana Anda tahu?" "Aku tahu banyak hal, Ming Jue," jawab Yun Sengyue dengan nada misterius. "Hidup memberiku kesempatan kedua. Kau tahu, di dunia ini, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu." Kata-kata Yun Sengyue yang penuh makna itu membuat Ming Jue merinding. Ia merasa seolah wanita di depannya ini memiliki kekuatan supranatural. Yun Sengyue lalu menceritakan kisah sedih yang ia buat sendiri tentang penderitaannya di masa lalu. Bagaimana ia disalahpahami dan dikhianati, membuat Ming Jue merasa bahwa mereka berdua memiliki nasib yang sama. "Aku bukan Jenderal Xiao. Aku tidak akan memandangmu hanya sebagai alat," ucap Yun Sengyue, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Bantu aku, dan aku akan membantumu. Mari kita saling melindungi, bukan menggunakan." Mata Ming Jue berkaca-kaca. Ia tidak pernah bertemu dengan orang yang begitu tulus. Ia melihat Yun Sengyue bukan sebagai nyonya rumah yang dingin, melainkan sebagai seorang wanita yang sendirian, menanggung penderitaan yang sama dengannya. Tanpa ragu, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam.
Nyonya, saya berjanji. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Di balik topeng kelembutan, Yun Sengyue tersenyum dingin. Bidak pertamanya sudah ia dapatkan. Sekarang, ia siap untuk menggerakkan bidak itu di papan permainan. Setelah beberapa hari, tugas penting, Jenderal Xiao kembali. Kedatangannya disambut dengan hormat dan gegap gempita. Para pelayan berbaris rapi. Lin Xiang menyambutnya dengan senyum termanis, dan nyonya besar menunggunya di ruang depan. Ketika Jenderal Xiao melangkah masuk, aura kekuasaan dan arogansi memenuhi seluruh menshan. Ia terlihat megah dalam jubah kebesarannya. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Ia melirik ke seluruh ruangan, mencari keberadaan Yun Zengyue. Di mana nyonya muda? Tanyanya. Lin Xiang segera menjawab. Mungkin ia sedang beristirahat, Yang Mulia. Dia memang sedikit berbeda dari wanita lain. Ada nada sinis yang terselip dalam suaranya. Tidak, ia sedang menungguku di kamar kami. Sebuah suara yang tenang dan elegan menyahut. Yun Zengyue muncul dari balik koridor, mengenakan gaun sutra yang sederhana namun anggun, dengan rambut yang diikat rapi. Jenderal Xiao menatapnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Yun Zengyue di depannya tidak lagi terlihat seperti wanita yang dulu ia ingat. Polos, naif, dan terlalu mencintainya. Wanita di depannya ini memancarkan aura ketenangan dan kecerdasan. Ia membungkuk dengan sempurna, memberikan hormat yang tulus, tetapi matanya tidak menunjukkan kerinduan sedikit pun. Malam harinya, Jenderal Xiao pergi ke kamar Yun Zengyue. Ia mendapati istrinya sedang membaca buku tentang strategi militer. Kau membaca buku seperti itu? Tanyanya dengan nada mencemooh. Yun Zengyue menutup bukunya dan meletakkannya di samping. Seorang istri seharusnya memahami pekerjaan suaminya. Bukan begitu? Saya pikir ini akan membantu saya mengerti beban yang Anda pikul untuk negara. Jenderal Xiao duduk di sampingnya. Tatapannya menyelidik. Aku dengar kau menghabiskan malam pernikahan kita dengan sendirian. Apakah kau tidak marah? Yun Zengyue tersenyum kecil. Marah? Mengapa? Anda menjalankan tugas negara yang penting, yang seharusnya menjadi prioritas. Saya hanya seorang istri yang mendukung. Kemarahan adalah emosi yang tidak perlu bagi seorang wanita yang mengerti posisinya. Jawaban itu membuat Jenderal Xiao terdiam. Ia telah menyiapkan serangkaian alasan dan kebohongan, tetapi Yun Zengyue telah membalikkan keadaan dengan begitu cerdas, membuatnya terlihat kecil dan picik. Dia tidak bisa menemukan celah sedikit pun untuk mengujinya. Sementara itu, Lin Xiang menguping dari balik pintu. Wajahnya memerah karena amarah. Ia telah menyebarkan berita bahwa Yun Zengyue adalah istri yang ditinggalkan. Tetapi wanita itu justru berhasil membuat dirinya terlihat anggun dan mulia. Ia tahu Jenderal Xiao tertarik, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Di tengah malam, ketika Jenderal Xiao sudah kembali ke kamarnya, Lin Xiang menemuinya. Yang Mulia, saya merasa khawatir dengan istri Anda, bisiknya. Suaranya dipenuhi kepalsuan. Ia terlalu tenang, terlalu sempurna. Saya takut ia menyembunyikan sesuatu. Ia bahkan tidak menunjukkan kecemburuan sama sekali. Jenderal Xiao menatapnya dengan dingin. Itu karena ia adalah istri yang cerdas, tidak sepertimu. Meskipun begitu, kecurigaan sudah tertanam di benak Jenderal Xiao. Ia tahu Yun Zengyue bukanlah wanita yang ia nikahi. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Sesuatu yang berbahaya dan menarik. Ia memutuskan untuk mengawasi istrinya lebih ketat. Tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam permainan yang telah dirancang dengan cermat oleh Yun Zengyue. Pagi itu, udara di paviliun anggrek terasa dingin. Lin Xiang mondar-mandir dengan gelisah. Ia telah menyebarkan desas-desus tentang Yun Zengyue yang memiliki hubungan dengan pria misterius.
Ia yakin, kali ini, Jenderal Xiao akan murka dan menghukum Yun Zhengyue. Namun, alih-alih murka, Jenderal Xiao justru mengabaikannya, dan Yun Zhengyue tetap tenang. Tepat saat ia hendak pergi menemui Nyonya Besar untuk mengadu, seorang pelayan menghampirinya. Nyonya Lin, Nyonya Besar meminta Anda untuk datang ke ruang utama. Jenderal Xiao sudah menunggu. Lin Xiang tersenyum puas. Akhirnya, ia bergegas menuju ruang utama, yakin bahwa Yun Zhengyue akan segera diusir. Di ruang utama, Jenderal Xiao duduk di kursi singgasana, wajahnya dingin dan datar. Nyonya Besar berada di sisinya, tanpa khawatir. Yun Zhengyue berdiri di sisi lain, tenang seperti danau yang tak beriak. Lin Xiang masuk dan segera membungkuk. Yang mulia, ada apa Anda memanggil saya? Lin Xiang, kata Jenderal Xiao dengan suara berat. Aku telah menerima laporan tentang sebuah kerugian besar dalam proyek kargo militer di jalur utara. Setelah diselidiki, ternyata ada dana yang diselewengkan. Kau tahu tentang ini? Wajah Lin Xiang langsung memucat. Ia memang terlibat. Tetapi ia sudah menyuap para akuntan. Tidak, Yang Mulia. Saya tidak tahu apa-apa. Yun Zhengyue maju selangkah. Kakak Lin, bukankah Anda yang mengelola urusan keuangan pribadi Jenderal selama ini? Menurut laporan yang saya terima, ada jejak dana yang mengarah ke rekening rahasia. Dana itu digunakan untuk membeli toko-toko di kota lain atas nama kerabat Anda. Mengapa Anda tidak melaporkannya kepada Yang Mulia? Kau memfitnahku, teriak Lin Xiang, menunjuk Yun Zhengyue dengan jari gemetar. Yun Zhengyue tidak gentar. Fitnah? Saya rasa tidak. Saya bisa membuktikan ini. Ia memberikan setumpuk gulungan pada pelayan, yang kemudian menyerahkannya kepada Jenderal Xiao. Ini adalah salinan akta kepemilikan dan catatan transaksi yang saya dapatkan dari agen. Toko-toko ini dibeli dengan dana militer, bukan uang pribadi Anda. Jenderal Xiao membuka gulungan itu dan wajahnya mengeras. Bukti-bukti yang ada sangat jelas dan tidak terbantahkan. Ia melihat ke arah Yun Zhengyue, matanya penuh kecurigaan. Bagaimana wanita ini bisa mendapatkan informasi ini secepat ini? Lin Xiang, melihat dirinya terpojok, menjatuhkan diri dan menangis. Ini semua jebakan. Wanita ini memfitnah saya. Ia cemburu karena Jenderal Xiao lebih mencintai saya. Diam. Jenderal Xiao membentak. Aku tidak peduli dengan perasaanmu. Yang aku pedulikan adalah nama baik keluargaku dan dana militer. Ia menatap Lin Xiang dengan jijik. Kau telah menodai nama baik keluarga dan mengkhianati kepercayaanku. Kau tidak lagi layak berada di Menshan ini. Aku memerintahkanmu untuk kembali ke rumah keluargamu dan tidak pernah kembali. Lin Xiang terisak dan dibawa pergi oleh para pelayan. Saat ia melewati Yun Zhengyue, ia menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Yun Zhengyue hanya membalas tatapan itu dengan senyum kecil, senyum yang memenangkan segalanya. Setelah Lin Xiang pergi, Nyonya Besar menatap Yun Zhengyue dengan kagum. Nak, kau sungguh luar biasa. Jenderal Xiao tidak berkomentar. Ia hanya menatap Yun Zhengyue dengan dingin. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Wanita yang seharusnya hancur karena ditinggalkan itu, kini telah berhasil menyingkirkan selir kesayangannya dengan begitu mudah. Ia kini tahu, wanita di hadapannya ini adalah lawan yang setara. Kepergian Lin Xiang membawa perubahan besar di Menshan Jenderal Xiao. Posisi pengelola rumah tangga yang kosong secara otomatis diberikan kepada Yun Zhengyue. Ini adalah kesempatan emas yang telah ia tunggu. Yun Zhengyue menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Pagi-pagi sekali, ia telah mengunjungi semua dapur dan gudang penyimpanan.
Ia menemukan banyak inefisiensi dan penyelewengan yang dilakukan oleh bawahan Lin Xiang. Dalam hitungan hari, ia merestrukturisasi seluruh sistem. Ia membuat catatan keuangan yang rapi, memotong pengeluaran yang tidak perlu, dan memastikan setiap pelayan bekerja sesuai tugasnya. Para pelayan yang dulunya disuap dan dimanjakan oleh Lin Xiang kini merasa terancam, tetapi mereka tidak bisa membantah, karena semua yang dilakukan Yun Zhengyue benar dan efisien. Sementara itu, para pelayan yang jujur dan tulus merasa lega. Mereka kini memiliki atasan yang adil dan tegas. Yun Zhengyue tidak hanya mengurus urusan rumah tangga. Ia juga mulai menunjukkan kepeduliannya pada nyonya besar. Ia datang setiap pagi untuk mengantarkan teh, menanyakan kabar, dan bahkan membaca buku-buku yang disukai ibu mertuanya. Nyonya besar, yang tadinya acuh tak acuh, kini merasa hangat dengan perhatian tulus dari Yun Zhengyue. "Nak," kata nyonya besar suatu sore, "kau sungguh berbeda dari semua menantu yang pernah aku temui. Kau sangat cerdas dan berbudi luhur." Nyonya besar terlalu memuji, jawab Yun Zhengyue dengan rendah hati. "Saya hanya melakukan tugas saya sebagai seorang istri dan menantu." Jenderal Xiao mengamati semua ini dari jauh. Ia melihat istrinya yang dulu ia anggap sebagai barang, kini dihormati oleh semua orang di Menshan. Ia melihat betapa efisiennya rumah tangga sekarang, betapa rapi dan teraturnya semuanya. Ia bahkan mendengar laporan dari para pengikutnya tentang bagaimana Yun Zhengyue berhasil mendapatkan simpati dari para tetua keluarga. Ia memutuskan untuk menguji Yun Zhengyue lagi. Ia memanggil Yun Zhengyue ke ruang studi dan bertanya tentang sebuah masalah bisnis yang rumit. "Bisnis keluarga kita sedang mengalami kerugian besar di beberapa jalur perdagangan. Apakah kau punya ide?" Yun Zhengyue tersenyum kecil. Ia sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Di kehidupan masa lalunya, ia diam-diam belajar banyak tentang bisnis dan strategi dari ayahnya. Ia mengambil kertas dan kuas, dengan cepat menggambar peta jalur perdagangan, lalu menunjuk pada satu titik. "Di sini, Yang Mulia, jalur ini rentan terhadap perampok. Saya sarankan untuk mengubah rutenya. Kita juga bisa membuat perjanjian dengan suku-suku lokal di sepanjang jalur itu, agar mereka ikut menjaga keamanan. Dengan begitu, kita bisa menghemat biaya penjaga, dan mereka mendapatkan keuntungan juga." Jenderal Xiao menatap Yun Zhengyue dengan tercengang. Ia tidak menyangka seorang wanita bisa berpikir sejauh ini. Ia mengambil kertas itu, menganalisisnya, dan menyadari bahwa ide Yun Zhengyue tidak hanya brilian, tetapi juga realistis. Kini, Jenderal Xiao tidak lagi melihat Yun Zhengyue sebagai wanita polos yang ia tinggalkan di malam pernikahan. Ia melihatnya sebagai wanita yang misterius, cerdas, dan berbahaya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamarnya, bukan karena cinta, tetapi karena rasa penasaran yang mendalam. Ia ingin menguraikan teka-teki bernama Yun Zhengyue, tanpa menyadari bahwa ia telah menjadi semakin terikat dan tergantung padanya. Setelah berhasil mengukuhkan posisinya di Menshan, Yun Zhengyue tidak lagi berfokus pada intrik kecil di dalam rumah. Pikirannya tertuju pada satu tujuan utama, mengungkap konspirasi yang menyebabkan kematian tragis ayahnya. Balas dendam terhadap Lin Xiang dan membalikan gengsi di depan Jenderal Xiao hanyalah persiapan. Pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Yun Zhengyue memanggil Ming Jue ke ruang kerjanya. Pria itu datang dengan kesetiaan yang tulus. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang didapat dari kepercayaan yang kini ia miliki pada Yun Zhengyue. "Ming Jue," kata Yun Zhengyue, tatapannya serius. "Sekaranglah waktunya. Aku butuh bantuanmu untuk misi yang sangat penting. Ini adalah bagian terberat dari rencana kita." Ia menceritakan tentang bagaimana ayahnya, Jenderal Yun, dituduh makar dan tewas dalam pertempuran yang mencurigakan.
Ia meminta Ming Jue untuk menggunakan jaringannya sebagai mantan penjaga untuk menyelidiki secara rahasia. Tugasnya adalah mencari tahu siapa saja yang terlibat di dalam konspirasi itu dan mengumpulkan bukti-bukti. Ming Jue mengangguk. Tatapannya dipenuhi tekad. Nyonya, saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Ming Jue mulai bergerak, menyelinap ke setiap sudut kota, menemui mantan rekan-rekannya, dan mengorek informasi dari para informan lama. Ia tidak hanya mencari bukti, tetapi juga mencari kebenaran. Ia tahu, kebenaran itu akan sangat menyakitkan bagi Jenderal Xiao, pria yang ia anggap sebagai tuannya. Setelah beberapa hari, Ming Jue kembali. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa bersalah. Ia menyerahkan sebuah gulungan kertas kepada Yun Zengyue. Nyonya, ini adalah semua yang saya temukan. Yun Zengyue membukanya. Gulungan itu berisi catatan-catatan rahasia, surat-surat yang dikirim oleh Jenderal Xiao kepada pejabat korup, dan salinan laporan palsu yang dibuat untuk menjebak ayahnya. Jenderal Xiao bukan hanya membiarkan ayahnya mati, ia adalah dalang di balik semua tuduhan itu. Yun Zengyue menahan napas. Kemarahan lama kembali membara, tetapi ia tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia telah menunggu saat ini terlalu lama. Ming Jue, yang melihat ekspresi Yun Zengyue, berlutut di hadapannya. Nyonya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa Jenderal Xiao bisa melakukan hal sekeji ini. Saya telah menjadi bagian dari kebohongan ini. Saya minta maaf. Yun Zengyue menggelengkan kepalanya. Bangunlah, Ming Jue. Kau adalah korban juga. Ini adalah bukti bahwa kau bukan lagi bidak. Kau adalah sekutu. Kau telah membantuku menemukan kebenaran. Dan untuk itu, aku berterima kasih. Ming Jue berdiri. Matanya dipenuhi air mata. Ia merasa lega dan bersalah pada saat yang bersamaan. Ia kini sepenuhnya mengabdikan dirinya pada Yun Zengyue, bersedia melakukan apa saja untuk membantu wanita yang telah menunjukkan kebaikan padanya. Yun Zengyue memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Dengan bukti yang ada di tangannya, ia memanggil Jenderal Xiao untuk bertemu di ruang kerja. Jenderal Xiao datang dengan wajah penasaran, yakin bahwa Yun Zengyue ingin membicarakan urusan bisnis atau masalah rumah tangga. Ada apa, Nyonya? Tanya Jenderal Xiao, duduk di singgasananya. Apakah ada masalah yang tidak bisa kau selesaikan sendiri? Yun Zengyue tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke meja, mengambil gulungan yang berisi bukti-bukti, dan meletakkannya di hadapan Jenderal Xiao. Saya rasa Anda akan tertarik dengan ini, Yang Mulia. Jenderal Xiao menatap gulungan itu. Ia mengambilnya, membukanya, dan membaca isinya. Wajahnya yang tadinya tenang, kini memucat. Ia melihat salinan tanda tangannya, bukti pembayaran, dan surat-surat rahasia yang ia kirimkan untuk menjebak Jenderal Yun. Jenderal Xiao mendongak. Matanya yang tajam menatap Yun Zengyue. Dari mana kau dapatkan ini? Anda tidak perlu tahu, jawab Yun Zengyue dengan suara dingin. Yang perlu Anda tahu, saya tahu segalanya. Ini adalah pemalsuan, bentak Jenderal Xiao, mencoba berdalih. Kau berani memfitnahku. Yun Zengyue tertawa sinis. Pemalsuan? Begitu kau menyebutnya. Yang Mulia, aku tahu apa yang kau lakukan di malam pernikahan kita. Kau pikir aku tidak tahu kau mengirim seorang pengganti? Kau pikir aku akan menjadi wanita bodoh yang bisa kau tipu? Aku sudah tahu segalanya sejak awal. Jenderal Xiao terkejut. Ia tidak menyangka rahasia itu akan terungkap. Ia bangkit dari kursinya. Wajahnya dipenuhi amarah. Kau adalah iblis. Kau pura-pura bodoh. Dan kau memanipulasi semua orang di sini.
Aku hanya memberikanmu kesempatan untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Balas Yun Zhengyue. Kau pikir kau bisa mengendalikan hidupku? Kau salah. Sekarang, giliranmu yang akan membayar. Jenderal Xiao mencoba meraih gulungan itu untuk menghancurkannya. Tetapi Yun Zhengyue dengan cepat menjauh. Jangan berani-berani. Yang mulia, ada salinan lain. Jika kau berani menyentuhku, seluruh kekaisaran akan tahu kebusukanmu. Jenderal Xiao sangat marah. Ia maju. Tangannya hendak mencekik Yun Zhengyue. Tepat saat itu, pintu terbuka dan Ming Jue masuk, dengan cepat menahan tangan Jenderal Xiao. Jangan sentuh dia, teriak Ming Jue. Nyonya adalah orang yang tidak bersalah. Jenderal Xiao menatap Ming Jue. Kau, pengkhianat. Beraninya kau membela dia. Ming Jue menatap Jenderal Xiao dengan jijik. Anda adalah pengkhianat. Anda adalah orang yang telah membunuh seorang pahlawan, mengkhianati kepercayaan, dan menipu kami semua. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda menyentuh nyonya. Jenderal Xiao tidak pernah menyangka orang yang ia manfaatkan justru berbalik melawannya. Ia melepaskan tangannya, melihat Yun Zhengyue yang berdiri tegak dan tenang, dan Ming Jue yang berdiri di sisinya. Jenderal Xiao kini menyadari, ia tidak hanya kalah, ia telah dikalahkan. Waktu yang ditunggu Yun Zhengyue akhirnya tiba. Setelah berhasil menjatuhkan Jenderal Xiao secara psikologis dan mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, ia memulai langkah terakhir. Menggunakan jaringannya dan bantuan dari Ming Jue, ia menyampaikan semua bukti kejahatan Jenderal Xiao kepada Dewan Kekaisaran. Bukti-bukti itu sangat solid dan mendetail, mulai dari catatan transaksi palsu hingga surat-surat yang membuktikan konspirasi pembunuhan Jenderal Yun. Kabar itu menyebar seperti api yang melahap habis semua yang ia sentuh. Rakyat yang dulu memuja Jenderal Xiao sebagai pahlawan perang, kini melihatnya sebagai monster yang bersembunyi di balik topeng kehormatan. Reputasinya yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam semalam. Kaisar yang menerima laporan itu segera memerintahkan penangkapan Jenderal Xiao. Pangkatnya dicabut, seluruh asetnya disita, dan ia dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup atas tuduhan makar dan pengkhianatan. Para pengikutnya, yang dulu setia, kini berbalik melawannya. Menshan yang megah itu pun terasa kosong dan hampa. Yun Zhengyue tidak menyaksikan kehancurannya secara langsung. Ia tetap di kamarnya, menunggu hingga semuanya selesai. Setelah putusan resmi dijatuhkan, ia meminta izin untuk menemui Jenderal Xiao di ruang bawah tanah, tempat ia ditahan sebelum dipindahkan ke penjara. Ketika ia masuk, ia melihat Jenderal Xiao duduk di sudut ruangan yang gelap dan dingin. Wajahnya dipenuhi kelelahan dan kehancuran. Ia tidak lagi terlihat seperti jenderal yang sombong dan berkuasa. Ia hanya terlihat seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Kau datang, gumam Jenderal Xiao. Kau yang melakukan ini, kan? Aku tahu itu. Dari mana kau mendapatkan bukti-bukti itu? Mengapa kau begitu membenciku? Yun Zhengyue tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan mendekatinya. Aku datang untuk mengatakan selamat tinggal. Ia menatap Jenderal Xiao dengan tatapan kosong, tanpa kebencian maupun simpati. Kau menanyaiku mengapa? Kau tidak ingat? Kau mengkhianati ayahku, menjebaknya, dan membiarkannya mati. Dan kau yang membunuhku dan membuatku terlahir kembali. Mata Jenderal Xiao membelalak kaget. Ia menatap Yun Zhengyue, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Kau, apa maksudmu? Dulu, aku adalah istrimu yang mencintaimu, dan kau membunuhku tanpa belas kasihan. Kini, aku terlahir kembali. Ini adalah takdir. Aku kembali untuk membalas dendam, bisik Yun Zhengyue.
Jenderal Xiao tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Yun Zhengyue bukan lagi sebagai wanita yang ia nikahi, tetapi sebagai sebuah bayangan dari masa lalu yang kejam. Ia menyadari, dari awal, Yun Zhengyue telah menjadi bidak yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Kau merencanakan ini semua dari awal? Tanya Jenderal Xiao, suaranya dipenuhi penyesalan. Dari awal, jawab Yun Zhengyue. Kau kehilangan segalanya, Jenderal Xiao. Kau dihina, diinjak-injak, dan kini akan mati dalam kehinaan. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Yun Zhengyue berbalik dan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Setelah semua urusan selesai, Yun Zhengyue berdiri di teras Menshah yang kini sunyi. Ia seharusnya merasa senang, puas, dan bahagia. Ayahnya telah mendapatkan keadilannya, dan Jenderal Xiao telah membayar mahal. Tetapi, ia tidak merasakan apa-apa. Kebencian yang dulu memberinya kekuatan kini telah lenyap, meninggalkan kekosongan yang besar di hatinya. Saat ia sedang termenung, Ming Jue datang menghampirinya. Ia berdiri di sisinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menemaninya dalam diam, seolah memahami perasaan Yun Zhengyue. Ming Jue, panggil Yun Zhengyue. Kau tidak perlu tinggal di sini lagi. Kau sudah bebas. Ming Jue menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah merasa bebas, Nyonya, sampai saya bertemu dengan Anda. Anda telah memberikan saya tujuan. Ia menatap Yun Zhengyue dengan mata yang tulus dan penuh kasih sayang. Saya tidak akan meninggalkan Anda. Saya akan pergi kemanapun Anda pergi. Yun Zhengyue menatapnya. Ia melihat kelembutan dan ketulusan di mata Ming Jue, sesuatu yang tidak pernah ia lihat di mata Jenderal Xiao. Ia menyadari, Ming Jue adalah satu-satunya orang yang tidak pernah memanfaatkannya. Ia adalah satu-satunya orang yang bersedia berdiri di sisinya, bahkan ketika ia menjadi wanita paling kejam di seluruh kekaisaran. Aku akan pergi, kata Yun Zhengyue, meninggalkan semua ini. Kembali ke desa asalku dan memulai hidup baru. Saya akan ikut, jawab Ming Jue, senyumnya tulus. Saya akan menjadi tukang kebun, penjaga, atau apapun yang Anda inginkan. Selama saya bisa berada di sisi Anda. Yun Zhengyue tersentuh. Ia menyadari bahwa balas dendam bukanlah akhir dari segalanya. Balas dendam hanyalah sebuah jembatan menuju kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang tidak lagi dipenuhi kebencian dan rasa sakit, tetapi oleh harapan dan cinta. Beberapa hari kemudian, Yun Zhengyue meninggalkan Menshah Jenderal Xiao, meninggalkan kekayaan, kekuasaan, dan masa lalu yang kelam. Ia dan Ming Jue pergi ke arah yang tidak diketahui, memulai hidup baru yang sederhana. Di belakang mereka, Jenderal Xiao dibiarkan sendiri di dalam penjara, dihantui oleh penyesalan dan kenangan akan wanita yang ia bunuh dan hancurkan, yang kini telah meninggalkannya dalam kehancuran. Yun Zhengyue akhirnya mengerti. Balas dendam bukanlah akhir, melainkan awal. Ia tidak hanya mendapatkan kembali harga diri ayahnya, tetapi juga menemukan cinta dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dan itu semua dimulai pada malam pernikahan yang busuk, di mana ia kembali ke dunia ini dengan satu tujuan, balas dendam.